Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta tidak lupa untuk kembali mengirimkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita kembali membuka lembaran pengajian kita sebagaimana biasanya. Dan tentunya masih terngiang di dalam ingatan kita apa yang menjadi materi isian di pengajian kita ini, yaitu berbicara tentang sumber kemuliaan yang dapat diperoleh oleh manusia. Dan tentu kita sudah ada pemahaman bahwa kemuliaan manusia itu pertama ialah karena memang sudah menjadi ketentuan dari Allah, ataupun siapa yang dimuliakan maka dia adalah pilihan dari Allah. Kemudian yang kedua, Allah telah menetapkan dan menempatkan kemuliaan itu pada manusia yang dimuliakan ialah pada rohaniyah manusia itu sendiri. Sebagaimana bahasan kita tentang bawaan rohani yang menempati kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah, ialah bawaan ruh yang disebut ar-ruhul insanul ulwiyah. Dan sebagai pembanding ialah ar-ruhul insan basyariyah. Kalau kita berbicara tentang ar-ruhul insan basyariyah, tentu kita tidak memperoleh gambaran tentang ketinggian derajat manusia ini. Tapi kalau kita berbicara tentang ar-ruhul insanul ulwiyah, maka disitulah kita bisa memperoleh gambaran tentang kemuliaan manusia ini. Sebab tidaklah disebut mulia, terlebih mulia di sisi Allah,
kalau bukan karena hamba pilihan Allah, dan dia adalah hamba pilihan Allah yang tentunya dekat ataupun ada di sisi Allah. Sejauh gambaran yang telah saya sampaikan, kita sudah memahami bahwa ya memang ada kemuliaan, penghormatan, penghargaan yang datang dari Allah. Engkau meto papalebir nak birapong Allah Ta'ala lau riatan na iya na puji, sebagaimana berulang-ulang saya sampaikan bahwa tanda Allah memuji hambanya yang dekat di sisinya, diberinya kelebihan dari yang lain. Sebutlah yang namanya Nabi Allah, diberi mukjizat, wali Allah, waliullah, diberi kekeramatan ataupun karamah yang Allah ingin tempatkan di tempat yang mulia, pada kedudukan ataupun derajat yang tinggi di sisinya. Maka tentu kita bisa menganalisa, terlebih yang namanya analisa kepada siapa, terlebih yang namanya analisa pada diri. Maka tiga kak nataro waktu mungkin kita bisa mengatakan bahwa nalengahi papalebir pengelah taat, saya dimuliakan oleh Allah karena ternyata saya didudukan pada tempat yang istimewa, dalam arti berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Seumpamanya seperti itu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Jadi setiap orang tentu bisa menganalisa diri sejauh, sepantas, sewajar apa dia menduduki yang namanya kemuliaan itu. Makuniro tumalabi kay hadir ang kamelo ramping ki iye uni makda ada 4 pembagian dari sisi kemuliaan jika manusia itu dipandang, dan mungkin dalam hal analisis pada diri, analisa pada diri, hamba-hamba Allah yang terhitung orang-orang yang saleh, tau salina pun Allah Ta'ala paita alabbiran narilin, dimuliakan di dunia ini hingga di hari kemudian dia juga dimuliakan oleh Allah dan menempati kedudukan yang mulia di sisi Allah. Masya Allah.
Najana na termasuk ki golongan na walin na buang mamadai ikut termasuk ki golongan na tosalina pung Allah Ta'ala orang-orang yang saleh tania na pato papalebiran dilolong cuma lebih kayak hadir. Yang kedua, ada golongan yang di dunia ini diberi kemuliaan. Oleh siapa kemuliaan itu? Oleh manusia, oleh siapapun. Betuan nak? Ya memang ni albiran relino ni kia dek napaita di akhirat. Ketika hidup di dunia terlihat bagaimana pujian dipuji, dimuliakan. Maka nasabah papalabirang ang kaya boleh pong Allah Ta'ala rialin. Ini yang disebut karam, diberi kekeramatan di dunia. Ini kia digaga pa ita di akhirat. Iasan akaram kalino papal biralin dua rupa. Kekeramatan dunia ini ada dua. Ada kekeramatan memang yang datang langsung dari Allah, bahwa memang Allah yang memuliakannya di dunia ini sehingga diberikan kelebihan dibanding dengan orang lain secara umum. Taruhlah padai na sengi tahu makada no pugau rispo sibua sengi gau sapi ada sengi gau sapi ada dek nama luru pitau mai gai. Tidak semua orang mampu, tapi justru dia memiliki kemampuan. Dia segau sapi ada beri kemampuan untuk bisa berjalan di atas air, diberi kemampuan untuk bisa ada di atas tempat yang tinggi tanpa bantuan, diberi kemampuan untuk melihat yang tidak bisa dilihat orang lain, atau banyak lagi contoh-contoh yang kita tahu. Tapi untung kalau itu adalah kemuliaan yang datang dari Allah, maka demi papalabir boleh pong Allah Ta'ala gau sapi ada di nawa boleh, sehingga diagungkan, dimuliakan oleh banyak orang karena kemampuan yang dimiliki. Seperti contoh yang saya berikan pada pengajian yang lalu, seseorang yang memancarkan dari tubuhnya yang namanya pancaran cahaya ketika dia ada dulu di dalam masjid. Itu satu kemuliaan. Ada banyak yang mungkin terlihat atau kita ketahui atau bahkan pernah kita menyaksikan. Resengi gau sapi ada, napapoli pada tak rupa tahu, nade narulidi,
betuan ade non roiki alamat sia-sia ikresi papal lebih memang papal lebih boleh Allah Ta'ala maka dah kita orang ini itu gak usah ada ni kia samannai boleh ribuang tapi sitongan natania boleh ribuang samannai begitu si samannai na peralat ni semisal ayat-ayat na pong Allah Ta'ala dijadikan sebagai kedua ayat-ayat Allah itu sehingga dikatakan bahwa apa yang dimilikinya ya ialah datang dari Allah padahal sesungguhnya datangnya dari syaitan dari golongan syaitan sebutlah yang namanya apa beberapa cabang sihir iya. Kalau menurut kita tentu kita akan berkata bagaimana mungkin pekona wedi. Karena tidak secara umum. Ini kelihatan secara khusus. Ada banyak orang memiliki kelebihan. Tapi saya katakan perlu kita berhati-hati melihat kelebihan itu. Terlebih sengita makan agak sapi ada meloki mak kali tutu. Tongang iga gak sapi ada pak beri langsung no puang. Jadi kan makan anu poli pun Allah Ta'ala. Jadi kan makan anu poli setan. Ya kau anu poli setan. Ini nahi perlu ki mak kali tutu. Magai nasabah jangan sampai risirmundin nama tu pun Allah Ta'ala maka dah di naril tu riang ngolota ribuang di nari tarimai akamalaka justru sebaliknya wadijaji rilolongan ngisi puasangi wacalak. Kenapa demikian? Ya karena di dunia kita sudah berkoalisi dengan lawan Allah. Engkani tulu si bawa si lole si bawa iya namusuhi buang si wasangi golongan tagut syaitan maka dah memang napa mulianya kata bahkan lebih daripada apa yang bisa dilakukan orang pada umumnya tetapi sesungguhnya itu tidak lain adalah jerat bagi kita menjadi penghalang bagi kita di hari kemudian nanti. Ina riak kita orang kema lebih kayak hadir. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi mulia di dunia, mulia di akhirat. Yang kedua, mulia di dunia, tetapi tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat. Yang ketiga, tidak kelihatan kemuliaan itu di dunia. Seakan dipandang oleh sesama manusia, sesamanya, ya biasa-biasa saja. Maka dia tahu yang pada mukti. Tetapi di hari kemudian di akhirat justru dia menempati kedudukan mulia, tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi
engkang kang ye makada pesani tenema kita malebbi tawaga pilino ye ni kia risirmondrin na buang engka kita termasuk tahu napa lebih pengallah taala masyaallah. Di dunia tidak terlihat bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya tanpa pujian, tanpa kemuliaan baginya. Manusia biasa sebagaimana manusia-manusia pada umumnya, tetapi di hari kemudian dia memperoleh kedudukan mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari nahwada negurutta, khususnya yang namanya sufi magi makada taron de ulolong de sengi alebiran dilino asalan nale muka alebirangi disermondino pong Allah taala. Biarlah yang namanya kemuliaan itu dimuliakan, dihormati, dihargai itu tidak saya dapatkan di dunia, tetapi Allah memberikan kemuliaan, penghargaan, penghormatan itu di hari kemudian. De naparluangi relino ngia ya naparluangi risirmondrinna pong Allah taala. Inilah yang Allah gambarkan di dalam firman-Nya. Silakan dibuka surah Yasin mulai dari ayat 20 sampai ayat 32. Kisah Allah Ta'ala kisah waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dakhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini mulai dari ayat 20 seakan Allah menceritakan kepada kita, tapi saya ambil bagian di ayat yang ke-27 di mana Allah mengatakan bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin Allah mengampuni aku? Bima ghafara li rabbi. Bagaimana saya diampuni oleh Tuhanku? Wa ja'alani minal mukramin. Kemudian saya dijadikan termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan. Di sini terjadi justru di hari kemudian dikatakan kepadanya qila
qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Lalu dia berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahuinya. Jadi ada seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi 600 tahun sebelum kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di zaman Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa nama orang yang dimuliakan oleh Allah itu disebut namanya Habibun Najjar. Ada juga yang mengatakan namanya ialah Habib bin Israil An-Najjar. Ada yang menyebutkan Habib Al-Murri. Dan ada yang menyingkat cuma disebut Al-Habib. Ini terjadi di zaman Nabi Isa alaihi salam. Dia datang dari pinggiran kota. Wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a. Dia datang aqsal Madinah, dari pinggiran kota. Jadi ada seseorang yang datang dari pinggiran kota. Itulah dia, Habib bin Israil An-Najjar. Kemudian orang ini adalah dianggap seorang pemimpin bagi satu kaum. Tetapi kaum itu masih kaum yang menyembah berhala, masih mempercayai kepercayaan nenek moyang. Lalu sang Habib ini memberi peringatan kepada kaumnya itu karena datang utusan dari Allah, ialah utusan yang diutus oleh Isa alaihissalam. Nabi Isa itu sesungguhnya misinya ialah misi Islam. Agama yang dibawa ialah agama yang datang dari Allah. Cuman pengikutnya ada yang melencengkan. Habib ini berpesan kepada kaumnya, qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Hei kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah ini. Jadi ada 3 utusan. Ialah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah man la yas'alukum ajra. Dialah orang yang tidak mengharap balasan darimu. Wa hum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaumnya bertanya kepada pemimpinnya ini, kepada sang Habib, apakah kamu percaya, kamu mengikuti para utusan itu? Jadi seakan muncul murka dari pengikutnya ini, sang Habib ini. Apakah kamu beriman kepadanya? Apakah kamu menyembah Tuhannya? Ternyata sang Habib ini adalah orang yang beriman kepada Allah, penyembah Allah, orang yang mengakui keesaan Allah. Lalu dia berkata kepada kaumnya, wa ma li la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un.
apakah aku akan menyembah wa ma la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apakah aku akan menyembah kepada selain dari Allah, kepada yang sesungguhnya nantinya kita akan kembali kepadanya. A'attakhidhu min dunihi alihatan ayyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Apakah saya akan mengambil Tuhan selain dari Allah? Apakah saya akan menyembah Tuhan selain dari Allah? Yang sesungguhnya Tuhan itu la tughni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidun. Apakah saya akan menyembah, akan mempertuhankan Tuhan yang tidak bisa memberi pertolongan kepadaku, yang tidak bisa menyelamatkan aku, yang tidak bisa memberi syafaat kepada aku, yang tidak mampu berbuat apa-apa? Ini sudah kelihatan seakan pemimpin ini sendiri adalah seorang pembelot atas pengikutnya. Kalau memang saya seperti itu, bahwa saya tidak menyembah Allah, tidak bertuhankan Tuhan yang Maha Esa, inni idzal lafi dhalalim mubin, maka sesungguhnya aku termasuk orang yang sesat. Akhirnya apa yang terjadi? Sang Habib ini dibunuh oleh pengikutnya. Ibuei ditebas dengan pedang oleh riparengkana napairui ajena kasiwalina. Naudzubillahi min dzalik. Tetapi dia tetap pada imannya, ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah yang pantas untuk disembah. Dia keluar dari pemahamannya dan meyakini apa yang dibawa oleh utusan Allah. Ialah yang diutus 3 orang, ialah utusan Nabi Allah Isa alaihissalam untuk menyembah Allah yang sesungguhnya, yang menciptakan segala sesuatu yang ada. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepadamu. Yang dimaksudkan kepadamu ialah kepada utusan Allah itu. Fasma'un, maka dengarkanlah pernyataanku ini. Maka setelah dia mati karena dihukum oleh pengikutnya, karena di dalam kisah ini Allah menurunkan Jibril untuk menghukum pengikut Habib ini, sehingga hanya dengan satu tiupan seakan bergelegar yang namanya halilintar itu maka mati-mati. Riolo Purana na uno ye pemimpinnya Habib bin Israil An-Najjar. Mati ya lapung Habib temalbing kayak hadir. Alhasil dia memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah, tempat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari kemudian Allah mengatakan qila adkhulil jannata, disuruh masuk ke dalam surga. Siapa yang menyuruhnya masuk? Ialah Allah yang menyuruh masuk ke dalam surganya. Masuklah ke dalam surga. Qala mapibali kasih lapung Habib, ya laita qaumi ya'lamun, igello pahabeling ini sengi tumak kacu eria. Andaikan kaumku tahu, maka dia akan mengerti bahwa saya memang orang yang benar. Tapi apa boleh buat? Kaumnya sendiri yang menghukumnya sehingga dia mati. Lalu
Selanjutnya dia berkata, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apakah Tuhan mengampuniku? Apakah ampunan itu datang dari Tuhanku? Wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan. Jadi jelas, sang Habib ini memperoleh ampunan dari Allah, kemudian dijadikannya sebagai orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Inilah contoh hina, seakan dihinakan ketika di dunia, kemuliaan tidak didapatkan, dicampakkan pada kehidupannya di dunia, tetapi dia mulia di akhirat. Matune rilino ikia nalolongan ni alab biranya disermondin na pong Allah Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, ada yang tidak memperoleh kemuliaan di dunia, tidak pula memperoleh kemuliaan di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Akhir ngapakir temalabbi toni rilino dito gagar lolongan di akhirat. Pedih na pedih. Noleh makadakine termasuk tomate agasan to macilaka. Macilaka rilino macilaka to rili di akhirat. Pade gangan nalolongan resenge papalebiran rilino ten nalolongan toy lebih basirimo di Allah Ta'ala. Ten nalolongan toy resenge aga papalebiran, tidak mendapatkan yang namanya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian dikatakan tersiksa adanya di dunia, terlebih tersiksa di hari kemudian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Tentunya lebih kurangnya saya tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Allahu a'lam bissawab. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din, 'alim tawil dawam fiha. Subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.